Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 10 Kota Bandung pada kesempatan kali ini akan mempraktekkan teknik coaching untuk memenuhi tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3. Perkenalkan, saya Dwi Sulistiawati MPD sebagai coach. Saya Sinta Asrianti SPD sebagai coaching. Saya Nurani Septiani SPD sebagai observer. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Dwi, gimana kabarnya hari ini Bu? Waalaikumsalam Bu Rani, alhamdulillah kabar saya hari ini baik Bu. Baik Bu Dwi, saya dengar katanya hari ini Bu Dwi mau melaksanakan coaching ya Bu ya? Betul sekali Bu, hari ini saya akan melaksanakan coaching bersama Bu Sinta. Baik Bu Dwi, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan mengajukan beberapa pertanyaan sama Ibu. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian coaching kita pada hari ini. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Lalu bagaimana nanti Ibu menyampaikan pertanyaan berbobot kepada coaching? Lalu bagaimana coaching tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya? Lalu disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Nah Bu Dwi, sebetulnya kompetensi apa sih yang akan Ibu kembangkan pada coaching pada hari ini? Adapun potensi atau kompetensi yang ingin saya kembangkan pada pertemuan coaching kali ini adalah mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik Bu Dwi, lalu apa yang diinginkan oleh Bu Dwi dalam proses coaching pada hari ini? Saya ingin coaching saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Baik Bu Dwi, demikian dulu mungkin praobservasi kita kali ini. Silahkan Ibu melakukan coachingnya terhadap coaching. Terima kasih buat kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, apa kabar Bu Sinta? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar saya baik Bu. Cuman akhir-akhir ini ada beberapa permasalahan yang mengganggu pikiran saya. Ada yang bisa saya bantu Bu Sinta? Jika Ibu tidak keberatan, Ibu punya waktu luang untuk mendengarkan permasalahan saya? Tentu saja boleh, kebetulan saya ada luang waktu. Ngomong-ngomong, apa sih yang diharapkan dari percakapan ini Bu? Saya berharap setelah nanti ngobrol sama Bu Dwi, saya menemukan solusi terhadap permasalahan yang saya hadapi belakangan ini. Memangnya ada masalah apa Bu? Jadi begini Bu, di kelas saya itu ada anak yang dia itu tidak suka menulis, kemudian juga jarang mengerjakan tugas, terutama di pelajaran bahasa Indonesia. Saya tuh sampai pusing lihatnya, setiap tugas tuh dia nggak pernah selesai mengerjakan tugasnya. Baik, Bu Sinta tadi bilang ada satu siswa yang memang kurang bersemangat ketika pembelajaran bahasa Indonesia ya. Tadi anak tersebut tidak mau mengerjakan tugasnya. Nah, apakah Ibu sudah menelusuri apa penyebab yang menyebabkan anak tersebut melakukan hal? Sebetulnya sudah ya, saya tuh sudah pernah memanggil anak tersebut dan menanyakan mengapa dia tidak pernah selesai mengerjakan tugas, juga sepertinya malas sekali kalau belajar bahasa Indonesia. Lalu dari pengamatan Bu Sinta, mengapa dia tidak begitu suka dengan pelajaran bahasa Indonesia? Kalau menurut pengamatan saya, mungkin karena bahasa Indonesia itu kan suka banyak teks panjang ya Bu ya. Jadi anak tersebut tuh kayaknya males baca gitu. Jadi mengerjakan tugasnya juga mau tidak mau gitu. Jadi susah belajarnya. Jadi kurang motivasi seperti itu. Baik ya, anak tersebut kurang motivasi ya karena teksnya yang panjang. Kira-kira seperti apa kondisi ideal yang Ibu Sinta harapkan pada murid tersebut? Kalau berbicara kondisi ideal, tentu saja saya ingin anak tersebut semangat gitu ya ketika belajar bahasa Indonesia, juga dia selesai mengerjakan tugas seperti murid-murid yang lainnya. Baiklah Bu, apakah ada kira-kira metode yang pernah berhasil Ibu lakukan di kelas? Metode ya, ada Bu, sepertinya saya tuh pernah
menerapkan metode games seperti kayak games gitu di materi membuat kalimat tanya dan kalimat seru. Nah, itu saya bikin di kelas itu kelompok ya. Nah, kelompok-kelompok tersebut saya buat permainan gitu ya, games seperti itu. Jadi mau tidak mau dia harus membaca gitu kan, harus membaca instruksi, membaca kalimat, dan itu suasana kelas itu jadi menyenangkan seperti itu. Nah, itu bagus ya Bu ya. Ternyata Bu Sinta sudah menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi seperti dengan adanya games ya, dan itu bisa meningkatkan motivasi belajar anak. Menurut Bu Sinta, dari pengalaman yang sudah Ibu lakukan tadi, kira-kira rating yang diberikan untuk yang sudah Ibu lakukan itu ada di skala berapa? Menurut saya untuk ratingnya sepertinya 8 Bu, bisa 8. Baiklah, kalau 8, menurut Ibu, kira-kira metode itu apakah menarik minat belajar murid? Ya, tentu Bu. Kalau menurut saya setelah saya lihat hasilnya gitu ya, sepertinya metode tersebut bisa meningkatkan motivasi murid karena mereka bermain gitu Bu. Jadi bermain sambil belajar seperti itu. Baiklah, selanjutnya apa saja rencana yang akan Bu Sinta lakukan dan bagaimana langkah-langkahnya? Yang saya akan lakukan menurut pengalaman yang tadi kita bicarakan, sepertinya saya akan menerapkan beberapa metode pembelajaran yang lebih bervariasi karena mungkin selama ini metode yang saya terapkan itu monoton ya Bu ya. Kemudian juga insya Allah saya akan mencoba untuk meningkatkan kompetensi diri saya sebagai pendidik supaya tujuan pembelajaran itu bisa tercapai di pembelajaran yang berpihak pada murid. Baik Bu, menurut Ibu, siapa nanti yang akan membantu Bu Sinta untuk menyusun maupun melaksanakan rencana yang akan Ibu lakukan tersebut? Membantu, saya pikir rekan sejawat saya bisa membantu Bu. Kebetulan kelas 2 itu kan ada 3 rombel ya, 2A, 2B, 2C. Jadi saya akan meminta rekan sejawat untuk bisa membantu saya dalam mewujudkan pembelajaran. Baik, untuk mewujudkan pembelajaran ini, kira-kira Ibu membutuhkan waktu berapa lama? Kalau saya sih inginnya tidak lama ya Bu ya, secepatnya. Tapi mungkin karena ini perlu waktu juga, jadi tidak bisa instan ya. Jadi insya Allah sih saya secepatnya juga saya akan terapkan. Baik, kemudian menurut Bu Sinta, komitmen seperti apa yang akan Ibu Sinta lakukan agar rencana ini bisa berjalan dengan baik? Komitmen, kalau untuk di diri saya akan konsisten. Itu sebetulnya yang agak susah ya Bu ya, konsisten menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi untuk meningkatkan motivasi murid, khususnya di pelajaran bahasa Indonesia dan pelajaran-pelajaran yang lain. Iya, bagus sekali ya Bu ya. Ibu akan konsisten, kemudian akan menerapkan dengan baik ya pembelajaran tersebut. Nah, menurut Ibu, adakah dukungan dari pihak lain yang Ibu butuhkan? Kalau dukungan selama ini dari kepala sekolah sudah ada Bu, kemudian sarana dan prasarana juga sudah menunjang. Yang paling dibutuhkan itu di pribadi saya sendiri Bu, di diri saya sendiri, supaya terus semangat dan terus belajar untuk memperbaiki kualitas pembelajaran di kelas. Baik, bagaimana Ibu agar bisa terus bersemangat? Saya akan selalu konsisten, kemudian saya akan mengajak kolaborasi dengan rekan sejawat. Kalau perlu saya juga akan mengajak kolaborasi Ibu Kepala Sekolah untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Baik ya, berarti Ibu akan konsisten dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran, kemudian juga akan berkolaborasi dengan rekan sejawat, dengan kepala sekolah ya Bu ya. Nah, menurut Ibu, perasaan Ibu setelah kita berbincang-bincang tadi, apa yang Ibu rasakan? Alhamdulillah Bu, lega ya sepertinya. Jadi saya merasakan lega. Permasalahan yang kemarin-kemarin sama saya selalu dipikirkan, saya bisa ngobrol sama Bu Dwi. Alhamdulillah, terima kasih ya Bu Dwi ya. Ya, sama-sama Bu Sinta, syukurlah kalau Bu Sinta sudah lega. Semoga nanti apa yang Ibu sudah rencanakan itu bisa berjalan dengan baik ya Bu ya. Iya, insya Allah, amin. Sampai bertemu lagi Bu.
kita nanti akan berbincang-bincang lagi ya Bu ya, bila memang ada permasalahan yang akan kita selesaikan. Ya, baik. Sekali lagi terima kasih banyak ya Bu Dwi ya waktunya. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Dwi tadi sudah melakukan coaching dengan Bu Sinta ya Bu. Namun sebelum penutupan saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih ya. Apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang sudah diinginkan? Betul Bu, tadi saya sudah melakukan coaching. Coaching yang saya lakukan, saya menggunakan alur delta. Kemudian saya juga sudah menanyakan tujuan identifikasi rencana aksi dan tanggung jawab sehingga alur tersebut bisa menggali koci untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusi. Baik Bu Dwi, sebagai observer tadi saya sudah melihat bahwa coaching Bu Dwi dengan Bu Sinta itu sudah dapat berjalan dengan lancar, prosesnya juga sudah sesuai dengan alur tirta. Bu Dwi di sana tadi mencoba mengemukakan beberapa pertanyaan sehingga Bu Sinta bisa menggali potensinya sehingga menemukan solusi dan strategi terhadap masalahnya sendiri dan juga coaching tadi itu sudah dilakukan dengan prinsip coaching. Baik, Bu Dwi, mungkin ini pertanyaan terakhir dari saya. Kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan oleh Bu Dwi berdasarkan coaching yang telah dilakukan tadi dengan Bu Sinta? Baik, kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi adalah berkaitan dengan memberikan pertanyaan yang berbobot. Khususnya adalah saya memberikan pertanyaan yang bisa membantu coach untuk berpikir lebih kritis lagi. Dan saya pun ingin nanti setelah kegiatan ini saya bisa memahami lagi seperti apa proses coaching yang lebih baik. Baik Bu, observasi kita pada hari ini telah selesai. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat untuk kita semua ya Bu Dwi ya. Mungkin saya langsung tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Bu Dwi. Baik Bu, terima kasih Bu Rani. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 10 Kota Bandung akan melaksanakan praktik coaching untuk memenuhi tugas modul 2.3 demonstrasi kontekstual. Saya Sinta Astrianti sebagai coach. Saya Nurani Septiani sebagai coaching. Saya Dwi Sulistiawati sebagai observer. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Sinta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Dwi. Bagaimana kabarnya Bu Sinta? Alhamdulillah hari ini kabar saya baik. Bu Sinta katanya mau melakukan teknik coaching hari ini. Ya betul Bu, hari ini saya akan melakukan coaching dengan Bu Nurani. Sebelum kita melakukan teknik coaching, kita lihat dulu ya Bu ya mengenai rubrik penilaiannya agar Ibu mendapatkan panduan terkait dengan teknik coaching yang akan dilakukan. Baik. Baik, untuk rubrik penilaiannya yang pertama adalah apakah sudah sesuai dengan alur delta atau belum. Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching. Lalu bagaimana coach tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Dan disesuaikan dengan prinsip coaching diantaranya adalah kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Nah, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Pada coaching kali ini kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama mendengarkan aktif, juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, apa yang Ibu inginkan untuk proses coaching kali ini? Coach saya ini menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya, juga menemukan langkah-langkah untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi. Demikian dulu ya Bu, praobservasinya kali ini. Silahkan Ibu melakukan coachingnya terhadap coaching. Baik Bu, terima kasih banyak untuk kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Rani.
Waalaikumsalam Bu Sinta. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Bu Sinta sendiri bagaimana Alhamdulillah kabarnya? sehat. Oh iya, ngomong-ngomong, katanya Bu Rani ada yang ingin disampaikan ya? Betul sekali Bu Sinta. Ya, ada apa Bu? Tapi saya tidak bisa lama, paling 15 menit. Ngomong-ngomong, permasalahan apa yang Bu Rani hadapi? Begini Bu Sinta, terkait dengan rekan-rekan sejawat di sekolah saya. Setelah saya perhatikan Bu Sinta, dalam beberapa tahun ini ternyata dalam metode pembelajarannya itu tidak ada yang berubah Bu Sinta gitu. Masih saja mereka itu kebanyakannya menggunakan metode mengajar konvensional. Sementara kan sebagaimana kita ketahui sekarang ya Bu Sinta ya, bahwa perkembangan zaman itu kan semakin pesat gitu. Teknologi juga semakin canggih gitu. Nah, saya tuh menginginkan bahwa metode pembelajaran atau model pembelajaran yang digunakan di sekolah saya itu sudah mulai ada perubahan gitu, mengikuti perkembangan zaman tersebut. Jangan hanya menggunakan metode konvensional saja seperti ceramah lagi gitu Bu Sinta. Baik, jadi yang digarisbawahi di sini bahwa rekan-rekan di sekolah Bu Rani itu metode pembelajarannya itu kurang bervariatif. Betul Bu Sinta, kurang bervariatif. Nah, ngomong-ngomong nih Bu Rani, apa yang ingin Bu Rani capai di percakapan kita kali ini? Yang ingin saya capai pada percakapan kita kali ini yaitu adanya perubahan Bu Sinta, adanya perubahan terutama dalam metode pembelajaran yang disampaikan oleh rekan-rekan di sekolah saya. Mudah-mudahan bisa menjadi bervariatif gitu Bu. Baik. Nah, berhubungan dengan itu, perubahan apa yang ingin Ibu capai atau Ibu dapatkan? Adanya perubahan dalam strategi dan metode pembelajaran yang dipakai itu lebih bervariatif sehingga dapat memberikan kesenangan terhadap murid yang mengalami proses pembelajaran itu sendiri gitu. Nah, tadi saya sudah dengar cerita dari Bu Rani ini. Kira-kira di level berapa antara 1 sampai 10 metode-metode pembelajaran yang selama ini dilakukan oleh guru-guru di sekolah Bu Rani? Kalau dilihat dari poin mungkin sih ada di poin 6 ya Bu Sinta ya. Ya betul. Karena banyaknya senior di sekolah saya gitu Bu Sinta. Jadi ya masih berada di poin itu. Baik. Nah, kira-kira Bu Rani itu ingin meningkatkan ke level berapa? Kalau ditanya meningkatkan mungkin kalau ke level 10 ya Bu Sinta agak berat Ya. Jadi mungkin saya cukup berharap di poin 9 saja Bu Sinta. Jadi meningkat ya dari level 6 ke dari level level 6 ke 9. level 9. Baik. Untuk menaikkan level tersebut dari level 6 ke level 9, usaha apa yang bisa Ibu lakukan? Mungkin usaha yang bisa saya lakukan itu diantaranya dengan berbagi praktik baik ya Bu Sinta gitu. Salah satunya dengan mentoring gitu, dimana bisa saling bantu membantu gitu dengan sesama rekan guru yang lain gitu, terutama membantu para senior yang memang rada mengalami kesulitan gitu dalam menghadapi kemajuan teknologi. Kolaborasi ya. Kolaborasi betul sekali. Jadi tadi Bu Rani sudah mengungkapkan bahwa diadakan kolaborasi, kemudian mentoring, juga berbagi praktik baik ya. Nah, coba diingat lagi, ada tidak strategi yang pernah Bu Rani terapkan untuk bisa meningkatkan kualitas pembelajaran guru-guru sehingga menggunakan model atau metode yang bervariatif? Yang pernah saya lakukan selama ini baru di tataran mentoring saja, ya Bu Sinta. Iya, jadi baru berbagi gitu kepada teman-teman rekan sejawat saya gitu Bu. Baik itu mentoring secara personal gitu ya, saya membantu rekan yang membutuhkan gitu, maupun membantu dengan bersama-sama rekan yang lain gitu, bersamaan ya, kolaborasi. Betul, kolaborasi ya itu sangat penting. Kemudian dari semua yang sudah Bu Rani lakukan, strategi-strategi tadi, berbagi praktik baik, mentoring, kolaborasi, mentoring secara personal seperti itu ya. Yang mana yang menurut Bu Rani itu lebih nyaman diterima oleh guru-guru di sekolah? Yang lebih nyaman mungkin yang mentoring ya Bu ya. Paling nyaman. Paling nyaman karena kan kalau mentoring mah bisa dilakukan
tidak terlalu serius ya Bu Sinta ya gitu, Sambil jadi ngobrol-ngobrol sambil ngobrol-ngobrol gitu ya, sambil biasa santai gitu gitu. ya, jadi rekan yang dibantunya juga merasa nyaman dengan bantuan kita gitu. Jadi mentoringnya yang paling nyaman. Oke. Nah, setelah itu tadi Bu Rani sudah mengungkapkan strategi, kemudian ada tidak support atau bantuan yang Bu Rani harapkan? Siapa yang Bu Rani harapkan untuk membantu atau mensupport dalam melaksanakan strategi yang tadi sudah Bu Rani rancang? Bantuan atau dukungan yang dibutuhkan mungkin nanti yang pertama adalah kepala sekolah ya Bu Sinta, karena kalau saya berpikir begini ya, kalau mentoring itu tidak berhasil, saya pikir mungkin saya harus berhubungan langsung dengan kepala sekolah sebagai pemangku kebijakan di sekolah. Mungkin saya akan mengajukan pelatihan atau workshop gitu ya, terkait peningkatan kompetensi guru terutama dalam metode pembelajaran dan strategi pembelajaran gitu. Jadi dukungan yang paling saya butuhkan yang pertama itu adalah dukungan kepala sekolah, lalu juga dukungan dari rekan sejawat gitu, terutama rekan-rekan sejawat yang memang sudah memiliki kemampuan yang mumpuni di bidang IT gitu ya Bu Sinta, seperti guru TIK gitu ya, yang sudah memang memahami gitu. Alhamdulillah ya, ternyata Bu Rani sudah menemukan bagaimana strategi yang akan dilaksanakan terhadap masalah yang tadi diungkapkan Bu Rani di awal. Sekarang bagaimana perasaan Bu Rani sekarang? Perasaan saya menjadi lega Bu Sinta ya, karena dengan coaching kita hari ini, alhamdulillah saya juga ternyata bisa menemukan solusi dari apa yang menjadi permasalahan di sekolah saya selama ini gitu. Mudah-mudahan dapat terlaksana dengan baik dan dapat bermanfaat terutama untuk rekan-rekan guru di sekolah saya. Ya, alhamdulillah ya, ternyata Bu Rani sendiri yang menemukan solusi dari permasalahannya. Baik Bu Rani, mungkin dicukupkan sekian coaching kita hari ini. Mudah-mudahan tadi strategi yang Bu Rani sudah ungkapkan bisa diterapkan dengan baik di sekolah dan menghasilkan apa yang selama ini Bu Rani harapkan. Amin, mudah-mudahan Bu Sinta. Terima kasih ya Bu Sinta atas waktunya. Sama-sama Bu Rani, mudah-mudahan di kesempatan lain kita bisa berbincang lagi ya. Kalau ada apa-apa silakan hubungi saya. Baik Bu Sinta, terima kasih banyak. Sama-sama Bu Rani, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah melakukan coaching dengan Bu Rani ya. Itu Sebelum melakukan penutupan, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan. Apa saja yang Ibu sudah lakukan terkait dengan indikator ketercapaian yang diinginkan? baik. Di coaching tadi saya sudah melakukan coaching dengan Alur Tirta, yaitu menanyakan tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab kepada coach saya sehingga coach bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dia hadapi. Gitu. Baik, menurut saya sebagai observer, saya melihat proses coaching Bu Sinta dengan Bu Rani sudah berjalan dengan sangat baik. Begitupun dengan prosesnya, alurnya sudah sesuai dengan Tirta. Dan Ibu juga sudah berusaha menggali dan memberikan pertanyaan-pertanyaan sehingga Bu Rani bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dan juga coaching tadi Ibu sudah melakukan coaching sesuai dengan prinsip coaching itu sendiri. Nah, pertanyaan terakhir sebelum kita tutup, menurut Ibu kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil tadi Ibu melakukan coaching bersama dengan Bu Rani? Baik, saya ingin kompetensi saya bisa lebih memahami proses coaching itu sendiri sehingga nanti saya dapat melakukan coaching yang lebih baik lagi dari sekarang. Begitu. Oh iya, begitu ya Bu ya. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Untuk observasi kali ini kita tutup ya Bu ya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dwi. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kami CGP Angkatan 10 Kota Bandung akan melakukan praktek coaching untuk memenuhi tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3. Saya Nurani Septiani sebagai coach. Saya Dwi Sulistiawati sebagai coaching. Dan saya Sinta Asrianti sebagai observer. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Rani. Waalaikumsalam Bu Sinta. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu Sinta. Alhamdulillah. Oh iya, ngomong-ngomong Bu Rani hari ini mau melakukan coaching ya? Betul Bu Sinta. Ya. Nah, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Juga saya akan di sini membahas rubrik penilaiannya. Yang pertama, rubrik penilaian kita hari ini apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum nanti coaching yang Bu Rani lakukan. Kemudian apakah Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Kemudian selanjutnya bagaimana coaching tersebut merespon dan menanggapi pertanyaan yang diajukan oleh coachnya. Kemudian yang selanjutnya harus disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baik. Nah, pertanyaan pertama dari saya itu kompetensi apa yang Bu Rani inginkan untuk dikembangkan pada coaching kali ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini diantaranya adalah saya bisa mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot kepada coaching. Baik, bagus. Kemudian apa yang Ibu inginkan dalam coaching kali ini? Saya menginginkan bahwa coaching saya tersebut bisa mengatasi masalahnya sendiri dan bisa menemukan solusinya sendiri serta langkah-langkah untuk mengatasinya. Baik, kalau begitu. Demikian dulu Bu praobservasi kali ini. Silahkan nanti Ibu lakukan coaching dengan coaching Bu Dwi ya. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sinta. Sama Bu Rani. Assalamualaikum Bu Dwi, apa kabarnya hari ini Bu? Waalaikumsalam Bu, alhamdulillah kabar saya baik Bu. Tetapi ada yang mengganggu pikiran saya. Apa tuh Bu? Hal apa yang mengganggu pikiran Ibu? Yang mengganggu pikiran saya adalah terkait dengan murid saya di kelas Bu. Ada murid saya di kelas yang dia tidak mau diam, dia selalu jalan-jalan dan tidak fokus dalam pembelajaran. Apakah Ibu mempunyai waktu untuk berbincang-bincang dengan saya Bu? Tentu saja Bu Dwi, saya mempunyai waktu luang. Baik Bu Dwi, apa yang Ibu harapkan dari percakapan hari ini Bu? Dari percakapan hari ini saya mengharapkan saya bisa menemukan solusi terkait dengan permasalahan yang saya alami mengenai murid saya yang memang dia tidak mau diam selama pembelajaran. Oke, baik Bu. Tadi Bu Dwi bilang ada salah satu murid yang tidak mau diam ya dan selalu ingin jalan-jalan ketika dalam melaksanakan pembelajaran gitu ya, dan tidak fokus selama pembelajaran berlangsung. Baik, apakah Ibu sudah menelusuri penyebab dari masalah ini Bu? Saya sudah menelusuri sih Bu. Saya coba menanyakan langsung kepada anak tersebut. Apa sih yang membuat dia tidak mau diam dan jalan-jalan terus ketika pembelajaran. Ternyata setelah saya bertanya langsung, dia memang ada kesulitan dalam pembelajaran IPA Bu. Dia tidak mengerti dengan apa yang dipelajari. Dan dia, kalau saya lihat, dia itu memiliki gaya belajar kinestetik. Baik Bu Dwi. Lalu dari pengamatan Bu Dwi sendiri nih ya, mengapa sih dia masih tetap tidak mau diam gitu dan tidak fokus selama pembelajaran berlangsung? Sepertinya metode dan model pembelajaran yang saya gunakan itu kurang bervariasi Bu. Baik ya, jadi karena metode pembelajaran yang Bu Dwi lakukan kurang bervariasi. Baik Bu Dwi, apa sih kondisi ideal yang Bu Dwi harapkan ada pada murid tersebut? Kondisi ideal yang saya harapkan tentunya adalah saya mengharapkan dia bisa belajar sama dengan seperti murid-murid yang lainnya. Oke, baik. Bu Dwi, menurut Ibu ya, melihat situasi dan kondisi seperti ini, apa nih kira-kira metode dan model pembelajaran yang memperhatikan karakteristik murid yang berdiferensiasi?
Menurut saya metode pembelajarannya yang digunakan sepertinya saya harus menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi, Bu. Saya harus menggunakan metode diskusi, kemudian metode eksperimen, kemudian metode presentasi, sehingga itu bisa membuat siswa itu mengikuti kegiatan pembelajaran dengan antusias, kemudian juga bisa menarik minat mereka. Adapun untuk model pembelajarannya, menurut saya model pembelajaran yang kooperatif ini bisa membuat siswa-siswa itu untuk bekerja sama, berkolaborasi, kemudian juga mereka tidak akan bosan dalam kegiatan pembelajaran. Bagus sekali ya Bu Dwi ya. Dan metode dan model tersebut dapat memfasilitasi murid yang karakteristiknya memang beragam ya Bu Dwi ya. Bu Dwi, jika kita rating nih dari skor 1 sampai 10, menurut Bu Dwi sebelum metode dan model pembelajaran tersebut diterapkan dalam pembelajaran di kelas itu berapa Bu Dwi? Menurut saya sebelum metode pembelajaran tersebut diterapkan itu ada di skala 6, Bu. Baik. Kenapa ada di skala 6 Bu Dwi? Ada di skala 6 karena memang pembelajarannya kurang bervariasi, Bu, untuk metodenya. Kemudian model pembelajarannya pun model pembelajaran klasikal, sehingga beberapa murid, apalagi murid yang kinestetik, itu mereka cepat bosan dengan metode ataupun model pembelajaran yang seperti itu. Baik Bu Dwi, selanjutnya rencana apa sih Bu yang akan Bu Dwi laksanakan atau yang akan Bu Dwi lakukan, dan bagaimana langkah-langkah untuk mencapai pembelajaran yang ideal tersebut? Menurut saya, Bu, rencana yang akan saya lakukan adalah yang pertama, saya akan menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi. Kemudian juga saya akan menyelipkan ice breaking selama pembelajaran. Selain itu juga saya akan menerapkan model pembelajaran yang bersifat kooperatif, sehingga murid-murid itu bisa mengikuti pembelajaran dengan antusias. Oke, baik Bu Dwi. Tentunya untuk melaksanakan langkah yang telah kita tentukan, pasti kita membutuhkan bantuan orang lain ya Bu Dwi ya. Nah, siapa sih Bu Dwi yang dapat membantu Bu Dwi dalam menyusun maupun melaksanakan rencana tersebut yang telah disebutkan? Untuk menyusun rencana, teman sejawat menurut saya itu mereka bisa membantu saya untuk menyusun rencana. Adapun untuk nanti pelaksanaannya, saya kira kepala sekolah tentunya yang akan menjadi mendukung untuk kegiatan yang akan saya lakukan ini. Betul sekali ya Bu Dwi, memang kolaborasi itu akan mempermudah kita dalam melaksanakan perencanaan yang telah kita rencanakan. Baik Bu Dwi, selanjutnya kira-kira nih berapa lama waktu yang akan dibutuhkan Bu Dwi dalam merealisasikan tahapan-tahapan yang telah Bu Dwi tentukan? Baik Bu, menurut saya untuk perencanaan saya membutuhkan waktu kurang lebih 1 minggu. 1 minggu. Sedangkan untuk tahap pelaksanaannya saya membutuhkan waktu kurang lebih 2 minggu. Oke, baik. Kira-kira kapan nih Bu Dwi akan mulai dilaksanakan? Untuk pelaksanaannya saya akan mulai minggu depan, Bu. Menurut saya minggu depan adalah waktu yang sangat pas ya Bu ya, karena minggu depan itu anak-anak akan mulai untuk pembelajaran ya Bu ya, sehingga saya akan mulai untuk melihat mencari juga beberapa hal yang memang akan mendukung untuk kegiatan pembelajaran. Baik Bu Dwi, jadi Bu Dwi akan mulai menerapkannya minggu depan ya Bu Dwi ya, ketika KBM mulai berjalan di sekolah. Baik Bu Dwi, komitmen seperti apa sih Bu yang akan Bu Dwi lakukan agar rencana ini berjalan dengan baik? Komitmen yang akan saya lakukan adalah yang pertama, saya akan konsisten Bu dengan apa yang sudah saya rencanakan. Kemudian saya juga akan berkolaborasi dengan teman sejawat, kemudian dengan kepala sekolah, dengan orang tua juga. Saya akan berkomitmen ya Bu terkait dengan
apa yang akan saya laksanakan. Baik Bu Dwi, jadi berkolaborasi dengan semua pihak ya Bu Dwi ya, termasuk dengan orang tua siswa. Baik Bu Dwi, siapakah sih yang dapat menjaga atau yang dapat membantu komitmen Ibu dalam menjaga komitmen ini? Yang akan membantu tentunya Bu rekan sejawat, kemudian kepala sekolah, orang tua juga menurut saya ya mereka bisa membantu komitmen saya ini bisa terlaksana. Baik Bu Dwi, setelah tadi Bu Dwi menentukan langkah, strategi, komitmen ya, berapa nilai yang Bu Dwi harapkan sekarang? Saya berharap tadi kan sebelum saya menerapkan langkah strategi nilainya 6. Setelah saya menerapkan langkah strategi, saya berharap nilainya 10. Masya Allah, mudah-mudahan dapat terrealisasi dengan baik ya Bu Dwi. Mudah-mudahan semua harapan Bu Dwi di sekolah dapat terlaksana dengan baik. Dan nanti pada perbincangan berikutnya saya ingin sekali mendengarkan keberhasilan yang telah Bu Dwi capai dari penerapan langkah dan komitmen ini. Baik Bu Dwi, bagaimana perasaan Bu Dwi sekarang setelah kita berbincang-bincang pada hari ini? Alhamdulillah Bu, saya merasa sangat lega sekali karena saya mendapatkan solusi dari permasalahan saya mengenai pembelajaran di kelas. Iya, baiklah kalau begitu Bu Dwi, apakah ada hal lain yang ingin Bu Dwi sampaikan? Saya rasa cukup Bu, terima kasih sekali Bu atas waktu yang telah diluangkan sehingga saya bisa berbincang-bincang dengan Ibu. Saya mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Terima kasih banyak ya Bu. Sama-sama Bu Dwi, saya pun senang berbincang dengan Ibu. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa di lain kesempatan ya Bu Dwi. Baik Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Rani, tadi Bu Rani sudah melakukan coaching ya dengan Bu Dwi. Nah, sebelum penutupan ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Bu Rani. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang Ibu inginkan? Pada coaching hari ini antara saya dengan Bu Dwi, alhamdulillah saya telah melaksanakan coaching sesuai dengan alur tirta. Saya telah menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, serta tanggung jawab sehingga coach dapat melaksanakan dan dapat menemukan solusinya sendiri serta dapat melaksanakannya nanti di lapangan. Baik, kalau begitu Bu Rani, menurut saya tadi dari pengamatan saya sebagai observer, tadi proses coaching Bu Rani dengan Bu Dwi betul sudah berjalan dengan baik. Kemudian prosesnya juga sudah sesuai dengan alur tirta sebagaimana yang tadi Bu Rani jelaskan. Kemudian juga Bu Rani sudah berusaha menggali dan memberi pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Bu Dwi sehingga Bu Dwi bisa menemukan solusi dari permasalahan-permasalahan yang dia hadapi begitu ya. Kemudian juga tadi coaching yang tadi sudah dilakukan oleh Bu Rani dan Bu Dwi juga sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching begitu. Nah, pertanyaan sebelum saya tutup ya Bu ya. Kompetensi apa lagi nih yang Bu Rani ingin kembangkan berdasarkan hasil tadi melakukan coaching pada hari ini dengan Bu Dwi? Saya akan lebih mendalami proses coaching ini sehingga nanti ke depan saya bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Bagus Bu Rani begitu. Kemudian oh iya Bu, semoga ke depannya nanti kita sama-sama bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya. Baik. Bu Rani, demikian observasi kita hari ini. Mudah-mudahan observasi kita hari ini bermanfaat buat kita semua. Ya, mudah-mudahan nanti kita bisa berjumpa lagi ya Bu. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.